As a working mom, tentunya aku membutuhkan gendongan yang super nyaman untuk dipakai sehari-hari. Karena itu, aku memilih gendongan dari Twiling & Co. Karena cara pakainya yang mudah dan bahannya yang tidak panas. Dengan bukaan kain yang lebar, jadi benar-benar nyaman banget untuk dipakainya. Sekarang, aku jadi bisa melakukan semua aktivitas lainnya tanpa harus repot. Ini semuanya momsnya kayaknya udah pada pakai dress code-nya ya. Baju putih, kerudungnya coklat, nut. Daripada cantik-cantik udah pada dandan. Nah, udah jam 12.15 nih, udah ada 53 peserta. Mungkin yang sisanya bisa nyusul aja ya moms, kita bisa mulai sekarang untuk materinya. Kalau gitu, aku mulai dulu openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Terima kasih semuanya atas partisipasinya di kelas menggendong kolaborasi Moimam dan Twiling & Co. Nah, di hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai apa sih menggendong itu, bagaimana sih cara menggendong yang baik dan benar itu, apa-apa aja posisi yang disarankan, bagaimana yang baik dan benarnya. Nah, ada yang tahu nggak sebenarnya baby wearing itu apa sih? Apa baby wearing itu sama dengan menggendong? Mungkin mam semua ada yang udah paham, udah tahu, mungkin udah ada beberapa yang udah ikut udah follow atau cari-cari tahu tentang apa itu baby wearing. Sekarang di kita juga udah banyak konsultan menggendong ya, ada banyak konsultan menggendong yang sudah tersertifikasi di Indonesia, dan mam semua juga bisa follow, bisa cari-cari tahu tentang jadi lebih banyak tahu tentang apa itu baby wearing dan apa itu menggendong. Lanjut. Kita lanjut. Nah, jadi kalau sebenarnya kita sendiri tahu bahwa menggendong itu kan udah dari zaman dulu banget ya. Kalau kita perhatiin kan ibu-ibu kita sebenarnya juga udah gendong gitu. Cuman kita taunya ya. Pasti kalau ibu baru ada pasti ibunya selalu ngajarin buat gendong pakai jari. Tapi tapi dulu kan gendongnya tuh kalau saya diajarin sama ibu saya, gendongnya tuh kayak gini. Jadi begini, terus ini dipakein jarik, belakangnya diuel gitu. Iya, kan, benar. Itu tradisi gendong kayak gitu kan udah rasanya udah turun temurun. Nah, yang digambar-gambar ini kan juga sama ya tekniknya dengan teknik diuel di belakang punggung kayak gini, dan itu udah menjadi lumrah lah ya di kita bahwa cara gendong bayi itu kayak gitu. Dan kalau orang zaman dulu gendong bayi itu harus seperti ini, harus dengan posisi rebahan atau posisi tiduran, nggak boleh ada posisi lain sebelum anaknya umur 7 bulan gitu, misalnya kayak itu. Sebelum duduk gitu kan? Atau nggak sebelum duduk gitu. Jadi gendongnya harus gendong tiduran kayak gini. Nah, zaman dulu kan begitu. Dan setelah dipelajari kembali tentang ilmu ini, ternyata tuh posisi menggendong tuh ada banyak, nggak hanya posisi tiduran seperti ini aja. Gitu. Jadi balik lagi tadi ke baby wearing itu sebenarnya adalah halo, dengeran nggak? Kedengeran Mams ya. Oke.
Jadi baby wearing itu sebenarnya adalah praktik menggendong bayi ketika kita menggunakan gendongan. Jadi sebenarnya kalau kita gendong gini aja sebenarnya sebutnya juga menggendong sama. Hanya kan nggak pakai gendongan, kita pakai tangan. Alatnya ya gitu. Nggak ada alat menggendongnya, nggak ada gendongan yang kita pakai buat ngebantu ngegendong bayinya. Jadi kalau dan praktek gendong pun itu dari zaman dulu sampai sekarang tetap kita lakukan kan, apalagi di Indonesia. Kalau mungkin di luar negeri mungkin lebih banyak orang pakai stroller gitu ya. Tapi kalau di kita kan budaya gendong itu masih sangat-sangat kental gitu. Jadi orang misal udah punya stroller gitu ya, misalkan aku sendiri pun udah punya stroller gitu ya, tapi tetap gendong itu tetap jadi satu kebutuhan gitu. Meskipun kadang malah bayinya ada yang nggak mau ditaruh di stroller gitu. Malah kalau kita sebelum pandemi jalan-jalan itu malah strollernya kalau aku dibuat ngangkut barang, bukan ngangkut bayinya. Bayinya kemana? Bayinya digendong. Iya, jadi alih fungsi. Benar. Bayinya malah kalau misalkan dibandingin pakai stroller, pasti lebih milih menggendong sih kayaknya. Karena lebih gampang juga gitu. Lebih apa ya? Nggak tahu ya, dan bayi-bayi itu ngerasa mungkin dia ngerasa lebih safe kalau digendong dibandingkan dengan ditaruh di stroller seperti itu. Jadi praktik menggendong sebenarnya bukan hal yang baru, hanya ada beberapa posisinya yang menurut orang zaman dulu itu tidak boleh dilakukan, padahal itu aman dilakukan, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke, bentar. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke manfaat menggendong bayi. Jadi setelah diteliti sebenarnya menggendong bayi itu punya banyak manfaat. Manfaatnya nggak hanya buat bayi, buat penggendong pun, buat yang gendong pun itu ada manfaatnya. Yang pertama, yang paling penting itu bonding antara ibu dan bayi. Jadi karena bayinya dekat sama kita, jadi itu kerasanya bondingnya tuh antara kita sama bayi itu dapat gitu. Bonding nggak hanya sama ibu aja ya, maksudnya sama ayah pun juga bisa bonding dengan menggendong. Misalkan kita nih bonding sama bayi dengan menyusui, kan ayah nggak menyusui. Iya betul. Gimana cara bonding sama ayahnya? Ya bisa dengan gendong. Kan kita close kontak sama bayi ya. Kalau ketika kita gendong tuh kita close kontak sama bayi. Yang kedua itu mengurangi reflux dan kolik. Jadi biasanya kalau bayi-bayi baru lahir mungkin sampai sekitar usia 6 bulan itu kan masih sering perutnya, masih sering kolik, masih sering gumoh. Kalau setelah menyusu biasanya kan kita suka giniin bayinya ya. Iya. Dipuk-puk biar dia nggak gumoh. Biar dia sedawa, habis itu enak biar nggak gumoh. Nah, dengan menggendong seperti ini, menggendong tegak dan dengan posisi upright, aku bilangnya, posisi gendong tegak seperti ini juga membantu untuk mengurangi reflux dan kolik. Kan kita nggak tahu nih, kalau misalkan kita taruh di sini, dia akan sendawa berapa lama? Bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit. Tapi kalau kita bantu dengan gendongan, setelah disusuin, kita gendong dengan posisi tegak seperti ini, kita nggak harus nungguin gitu. Dia mau sendawanya atau ini itu berapa lama? Nungguin dia sendawa berapa lama? Udah kita gendong gini aja. Kan posisi tegak ini akan kan Mams, jadi dia sendawa sendiri gitu kan ya. Iya, sendawa sendiri dan dia menutup katup yang ada di kerongkongannya. Jadi anak bayi itu si katup kerongkongannya itu masih membuka dan menutup kan? Iya. Kalau kita berdiriin seperti ini, kalau kita gendong tegak seperti ini, katupnya menutup. Kalau kita setelah nyusu kita tidurin kayak gini, itu katupnya membuka, makanya dia gampang gumoh.
atau gampang kena reflux atau kolik. Oke. Nah, kayak gitu. Moms, berarti biar nggak gumoh dedenya, kalau abis nyusuin digendongnya itu digendong tegak. Gitu. Digendong tegak dulu, digendong posisi upright kalau bilang, atau posisi tegak seperti ini gitu. Yang ketiga itu bisa mengurangi flat head syndrome atau kepala peyang. Oh iya. Jadi biasanya bayi baru lahir kan memang sukanya masih tidur ya. Jam dia masih banyak tidur. Jadi apalagi kalau dia anteng, apalagi anaknya anteng, ditaruh aja atau ngadep ke kanan aja atau ngadep ke kiri aja, itu kan bisa ada potensi dia kepalanya peyang atau flat head syndrome. Jadi menggendong tegak seperti ini juga bisa mengurangi untuk potensi kepala peyang. Kan kita gendongnya seperti ini, kepalanya kan nggak akan ke inian apa-apa. Iya. Nggak ketekan apa-apa. Kalaupun menyusui juga disarankan untuk ganti ini ya. Jadi setelah nyusui payudara kanan diganti yang kiri, itu juga untuk mengurangi sindrom kepala peyang atau flat head syndrome gitu. Terus yang keempat bisa merangsang kekuatan otot leher. Kekuatan otot leher itu yang mana? Jadi bayi baru lahir kalau kita gendong tegak seperti ini akan merangsang otot leher dia lebih kuat. Oh gitu. Begini jadi kan. Takut nih kan lehernya belum tegak. Justru karena lehernya belum tegak itu kita ngelatih lehernya buat biar cepat tegak. Kan gendongannya nanti akan menopang si punggung belakangnya. Cenderung kadang-kadang risih sih. Lebih ke situ sih, lebih kerasa takutnya kali ya dari momsnya sendiri ya. Ya sih, dan masih banyak yang takut kalau misalkan nanti lehernya kenapa-napa. Justru kan dari bayi baru lahir itu, kalau moms pernah dengar tummy time, iya, tummy time. Itu justru dianjurkan sama dokter kan. Iya betul. Dan itu untuk ngelatih si kekuatan otot lehernya ini. Sama aja kalau kita ngasih tummy time kan dia bakal gini sendiri. Iya. Dia bakal berusaha untuk negakin kepalanya. Iya, lehernya berusaha tegak gitu kan dia. Kalau kita gendong secara upright kayak gini, ini juga bisa membantu merangsang kekuatan otot lehernya dia. Gitu. Nah, kan dia akan begini kepalanya. Iya. Biasanya kalau bayi baru lahir ya. Dari umur berapa sih, Mas? Boleh kayak gini tuh dari umur berapa kira-kira? Dari bayi baru lahir, dari newborn. Iya, dari bayi baru lahir udah boleh, bayi baru lahir yang 1 bulan udah boleh. Kalau moms pernah dengar istilahnya kangaroo mother care atau metode kanguru untuk bayi yang lahir prematur? Iya pernah, yang skin to skin gitu kali ya? Iya, skin to skin juga sama. Taruh di dada dengan memposisikan dia tegap seperti ini kan? Iya betul. Kepalanya nyender di dada kita. Terus kalau misalkan bayi prematur aja boleh kok, dianjurin sama dokter untuk perawatan metode kanguru. Kenapa untuk bayi yang cukup bulan tuh justru dilarang gitu? Kalau kita ngomongin ringkih kan justru lebih ringkih bayi prematur dibanding bayi yang cukup bulan kan? Betul. Nah, jawab lah ya. Kita mikirnya ke situ, jadi nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu, takutnya begini, takutnya begitu. Padahal risetnya membuktikan nggak seperti itu gitu. Bahkan si perawatan metode kanguru itu udah dari tahun 70-an sampai sekarang juga masih dipakai kan? Iya benar-benar. Oke. Nah gitu. Terus takut-takut lagi. Harusnya udah nggak takut-takut lagi ya. Terus suhu tubuhnya juga bisa lebih stabil. Jadi dari 9 bulan dia di kandungan, terus dia tiba-tiba keluar tuh kan, dia masih akan belajar meregulasi suhu tubuhnya ya. Kalau kita skin to skin kayak gini dengan posisi tegak seperti ini kan dia bisa menstabilkan suhu tubuh si bayi. Gitu. Terus kalau digendong, bayi akan lebih jarang menangis dibandingkan dengan bayi yang ditaruh. Mungkin juga karena
setelah 9 bulan di kandungan, bayi tiba-tiba keluar, dia kan harus mempelajari hal-hal baru. Iya. Jadi bayi perlu juga belajar transisi antara di kandungan dengan di dunia gitu kan. Misalkan di kandungan biasa gelap, biasa dengar detak jantung ibu. Iya. Terus tiba-tiba dia ditaruh, kan dia ngerasa insecure, mungkin ngerasa nggak aman gitu. Tapi kalau digendong, dia bisa dengar kembali detak jantung kita. Oh, ini ada ibuku. Oh, ini detak jantung yang biasa aku dengar, kayak gitu. Jadi dia ngerasa lebih aman. Karena lebih familiar kan. Iya, kan 9 bulan pasti dengerin kita ngomong, dengerin detak jantung kita. Begitu dia keluar terus dia ditaruh, pasti dia akan ngerasa nggak aman gitu. Kalau digendong dia pasti akan ngerasa lebih aman, makanya bayi akan lebih jarang menangis kalau digendong. Nanti bikin ketergantungan, bilang kayak gitu. Nanti bikin bau tangan. Iya, betul. Nanti bau tangan katanya kan. Iya, kan banyak yang bilang gitu. Sebenarnya nggak ada sih istilah bau tangan. Bayi memang sering digendong kalau emang lagi fasenya dia, untuk bayi-bayi yang belum bisa jalan ya. Iya. Kebutuhan menggendong tuh pasti akan masih ada, karena dia ngerasa akan lebih aman ketika berada di dekat kita, ketika di pelukan kita dia akan merasa lebih aman gitu dibanding dia nggak ada kita di sekitarnya dia. Kecuali kalau dia udah mulai jalan, dia udah mulai bisa lari, dia udah kenal gitu sama dunianya, itu pasti dia udah nggak mau gendong lagi gitu. Jadi istilah bau tangan tuh nggak ada sih. Akan ada masanya nanti si anak itu udah nggak akan mau digendong lagi. Iya betul, Mams. Berarti emang tepat emang momennya aja kan ya, Mams ya, pada waktu. Iya. Oke, kita lanjut manfaatnya. Nah, manfaat buat penggendong atau buat ibu. Jadi kalau kita gendong secara tegak seperti ini, tangan kita bisa hands free. Iya sih, betul. Karena kan kita bukan dari gendongan juga kan. Iya, kan digendong seperti ini kan semua kainnya nopang sampai ke punggung belakang, sampai ke kaki. Jadi tangan kita dua-duanya bisa hands free. Kalau tanpa gendongan kan kita harus nopang. Kalau gendong tanpa gendongan, kita harus nopang punggung belakang dan nopang pantatnya. Kalau dengan gendongan, si punggung sama pantat ini sudah tertopang sama si gendongannya. Jadi dua tangan kita bisa sambil melakukan kegiatan yang lain, misal kayak gitu. Karena udah disupport dari gendongannya, jadi kita tangannya bebas gitu, bisa sambil aktivitas ngapain aja gitu kan. Iya, betul. Yang kedua bisa mengurangi postpartum depression atau PTD. Jadi ini biasa kan ada ya ibu-ibu yang setelah melahirkan tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba malas sendiri, terus ngerasa depresi gitu misalkan. Nah, ini menggendong tuh bisa mengurangi, karena kan tadi hubungannya si bayi kan akan jarang menangis ya kalau kita gendong dibanding kalau ditaruh. Ntar bayi dikit-dikit nangis, mana ibu habis melahirkan, stres, kayak gitu. Jadi bisa juga memicu si PBD ini. Iya betul. Kayak gitu. Terus yang ketiga, mudah membaca kebutuhan bayi. Jadi kita tahu nih, kita tuh bisa baca arti tangisan bayi. Bayi itu nangis kan ada artinya ya. Iya. Nangisnya bayi itu ada artinya. Jadi ini tuh nangis kenapa? Nangis popoknya basah. Atau nangis dia lapar. Atau nangis dia kedinginan misalkan kayak gitu. Kita lebih gampang baca cue-nya. Dia ini nangisnya kenapa sih sebenarnya gitu. Kalau lebih kuat juga kali ya tadi kan. Iya, kalau kita gendong, kita lebih bisa baca dia ini kenapa. Atau dia kusek-kusek, oh dia ini nggak nyaman atau kenapa. Oh karena popoknya basah, oh dia kegerahan, oh dia kedinginan misalkan gitu. Dibanding kita taruh. Misal kayak gitu. Terus tadi memudahkan aktivitas karena hands free. Untuk ibu yang lebih dari satu, misalkan kayak aku gini, menggendong tuh juga sangat membantu sekali. Jadi
sambil aku bisa ngawasin kakaknya yang toddler, bayi tetap aman di gendongan. Kalau anaknya baru 1 mungkin nggak terlalu berasa ya, tapi yang 2, 3 gitu. Kita sambil nemenin kakak sekolah, kita sambil nemenin kakak main, kita sambil nemenin kakaknya belajar gitu misalkan. Bayi kan tetap aman di gendongan. Jadi dua-duanya dapat. Bayinya tetap dapat kebutuhannya, kakaknya juga tetap dapat kebutuhannya kayak gitu. Jadi lebih memudahkan pengasuhan dengan dengan menggendong. Kayak gitu. Dan aku udah ngalamin sendiri sih. Iya. Iya betul. Karena kan anaknya masih ada yang toddler, ada yang balita gitu. Jadi kalau menggendong itu ya seperti saves my life gitu ya. Kayak menyelamatkan hidup, apalagi kan sama anak-anak kecil gitu kan, udah yang rumah berantakan, udah yang apa, tapi Iya. Kira-kira kayak gitu. Terus yang terakhir juga bisa merangsang hormon oksitosin. Jadi karena kita ngerasa deket, kita ngerasa bahagia, anaknya jarang nangis. Oh iya. Semuanya jadinya berkesinambungan ya, Moms. Jadi kitanya merasa lebih happy bisa merangsang si hormon oksitosin ini untuk memperlancar ASI. Jadi gitu. Kebutuhan untuk kita kapan memberi ASI pun dengan menggendong juga lebih gampang. Oh ini kira-kira anaknya kita lihat dia mangap-mangap, oh udah haus nih, udah waktunya nyusu gitu misalkan kayak gitu. Itu kan lebih gampang kita bacanya kalau dia digendong. Ini jadi lebih peka juga ya, Moms. Betul. Karena bondingnya tadi, jadi lebih ngeh sama kebutuhan bayi. Betul sekali. Oke. Sebenarnya ada banyak lagi sih manfaatnya, cuma nanti Mams bisa cari sendiri ya. Ini kira-kira yang paling berasa aja di kita gitu. Nah, sekarang kita ngomongin posisi menggendong. Nah, iya nih, Mas. Posisi menggendong ini yang umum dan familiar tuh ada 5. Dan kita kapan tahu untuk posisi menggendong ini, kita akan lihat milestone atau motorik kasarnya dia. Oke. Untuk gendong depan yang paling kiri ya, gendong depan yang seperti ini, itu bisa dimulai dari bayi baru lahir. Yang aku bilang tadi. Yang gendong tegak tadi ya? Iya, yang gendong tegak. Upright position. Jadi gendong tegak ini sudah bisa dilakukan dari bayi baru lahir. Dari bayi baru lahir berarti udah bisa gendong upright ya tadi? Bisa. Kalau misalkan nanti kan bayi baru lahir itu kan masih begini ya. Dia masih begini kan. Ya, kakinya masih nekuk gitu ya, Mam? Kakinya masih nekuk, punggungnya masih agak sedikit melengkung kalau kita perhatiin. Karena memang bayi baru lahir memang begitu. Jadi kita gendong seperti ini dari bayi baru lahir itu aman. Itu gendong depan. Bisa dilakukan dari bayi baru lahir sampai anak besar. Sampai anak udah nggak mau digendong, kita masih bisa gendong depan asal kitanya kuat aja. Iya. Yang kedua, gendong samping atau hip carry namanya. Gendong depan tadi front carry. Kalau gendong samping ini namanya hip carry. Hip carry. Kalau orang Jawa mungkin dengarnya namanya, ini namanya dipekeh gitu ya. Yang ditaruh di samping. Yang biasa pakai jarik kayak gini nih, Mams, kayaknya. Ya, yang biasa pakai jarik, wel gitu ya. Itu kan begini ya, ditaruhnya di sini. Gini kan? Iya, betul. Namanya kakinya ngelewatin pinggang kita kan. Pantatnya ada di pinggang, nanti kakinya ngelewatin ke pinggang belakang sini. Ini kapan boleh dilakukan? Posisi seperti ini bisa dilakukan kalau kepalanya udah tegak. Oh, gitu. Jadi nunggu si kepala ini tegak, jadi udah nggak oglek-oglek lagi. Mungkin di sekitaran 4 bulanan mungkin ya. Ketika dia udah bisa tengkurap,
Itu kan dia udah bisa ngangkat kepalanya. Iya. Koordinasi kepalanya udah bagus, udah nggak oglek-oglek lagi. Iya. Nah itu bisa dimulai untuk gendong samping atau hip carry. Gendong samping itu di atas 4 bulan ke atas ya. Setelah leher si babynya udah lebih tegap, udah lebih kuat juga. Iya. Bisa menopang. Usia mungkin sekitaran segitu, tapi kalau aku patokannya lihat lehernya udah tegak atau belum. Karena pasti mungkin setiap baby bakal beda-beda juga gitu ya. Iya, takutnya gross motornya atau perkembangan motorik kasarnya kan beda-beda. Nanti lebih baik kita ngikutin ke perkembangan motoriknya aja, jadi biar lebih gampang lihatnya. Jadi anak satu dengan anak yang lain itu nggak disamaratakan ya. Iya, nggak akan sama. Iya, berarti nanti kalau misalkan mamsnya semua di sini mau pada coba untuk gendong samping, bisa dicek lagi tuh babynya apakah sudah kuat atau belum, karena pasti dari satu baby dengan baby yang lain itu beda-beda, and it's okay mom, nggak apa-apa kok. Range usianya nggak akan beda jauh, tapi bisa jadi beda. Misalkan ada yang 3,5 bulan udah tegak, ada yang 4 bulan baru tegak, ada yang 4,5 bulan baru tegak, dicek masing-masing mams aja gitu. Sesuai sama babynya aja. Ya. Terus ada posisi gendong belakang. Gendong belakang, jadi kita taruh anak di belakang sini kan. Kayak dibopong gitu kali ya? Kayak kalau pernah tahu film Osin Jepang. Iya. Nah, ini namanya gendong belakang. Jadi bayi ditaruh di belakang. Ini kapan boleh dilakukan? Kalau aku sarannya ketika bayi udah bisa duduk. Oke. Kenapa harus nunggu bisa duduk? Karena gitu ya, Mam? Iya, karena kan ketika bayi di belakang, kontrol tangan kita, kalau misalkan bayinya tiba-tiba buang badan ke belakang, kontrol tangan kita akan lebih susah untuk nangkepnya dibanding ketika si bayi kita gendong di depan. Kalau di depan dia tiba-tiba buang badan, kita gampang nangkepnya pakai 2 tangan. Tapi kalau di belakang, terus regulasi badannya untuk dia kalau misalkan nggak nyaman, kalau di belakang kita nggak bisa koreksi, akan lebih susah koreksinya dibanding gendong depan. Jadi kalau udah bisa duduk, aku nganggapnya dia torsonya ini udah kuat. Oh iya. Jadi dari leher sampai tulang duduknya ini udah kuat, kan dia udah bisa duduk. Jadi ketika kita gendong di belakang, dia sudah bisa meregulasi dirinya sendiri. Jadi gampang dia kalau misalkan ngerasa nggak nyaman, dia mau ngeluarin tangan, dia gampang ngeluarin tangan sendiri, kan dia udah bisa gitu. Dan gendong lebih kalau begitu di 7 bulanan ke atas kali ya, Mams, untuk yang gendong belakang ini ya? Iya, bisa jadi. Tinggal dicek aja anaknya sudah bisa duduk atau belum. Iya, terus kayaknya juga perlu gendongan yang khusus ya untuk gendong belakang ini. Jadi gendong belakang itu tinggal cari aja nanti gendongan yang bisa untuk gendong belakang. Jadi kalau kita beli gendongan, jangan tiba-tiba beli aja. Kita lihat dulu kebutuhan kita apa, fiturnya apa. Ntar cari gendong yang bisa gendong belakang, tapi beli gendongannya nggak sesuai, nggak bisa dipakai. Iya, betul. Jadi harus sesuai sama kebutuhannya juga ya, Mas? Betul. Oke. Ini selanjutnya ada gendong hadap luar. Ya, gendong depan hadap luar atau sering disebutnya front facing out ya. FFO. Dan ini mungkin kalau yang punya atau yang tahu sekarang kan lagi in banget nih hip seat carrier. Iya. Dan bisa digunakan untuk gendong depan hadap luar atau front facing out. Kapan bisa hadap luar? Kalau aku akan menyarankan ketika bayi sudah duduk. Kenapa? Karena kalau kita pakai hip seat, namanya juga hip seat. Iya. Jadi gendongan yang punya dudukan, ada seatnya, ada duduknya. Kapan hip seat dipakai? Ya ketika bayi sudah duduk. Gampangnya itu kan hip seat. Jadi kapan dipakai? Ketika bayi sudah duduk. Okay. Dan untuk gendong hadap luar ini, kenapa aku sarankan ketika bayi sudah duduk? Karena biasanya
sudah duduk tuh aku anggapnya di usia 6 bulanan. Di usia 6 bulanan itu jarak pandang mata bayi itu sudah lebih jauh dibandingkan dengan usia di bawah itu. Jadi misalkan kita gendong dia hadap luar usia 2 bulan buat apa? Matanya masih buram. Dia belum bisa ngelihat jauh. Terus kita mau ngeliatin dia hadap luar tuh buat apa gitu. Kecuali kalau emang ketika usia 6 bulanan itu matanya udah bisa ngelihat lebih jauh, lebih jelas. Dan dia udah mulai kepo gitu dengan dunia sekitar. Kalau misalkan ada butuh untuk hadap keluar ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu. Iya. Berarti gendong hadap luar nih biasanya mungkin kalau kita lagi jalan-jalan atau traveling di mana kita bisa ngasih lihat ini ada pemandangan apa di sekitarnya, misalkan jalan-jalan ke taman gitu, bakalan lebih nyaman kalau kita gendong yang hadap luar tadi ya. Bisa jadi gitu, atau kita mau memperkenalkan sesuatu ke dia. Gendong hadap luar, jangan kita biarkan anaknya hadap luar sementara kita asik dengan dunia kita sendiri. Ngerti nggak maksudku? Jadi anaknya hadap luar tapi kita asik ngelihat kanan kiri, wah ada apa kanan kiri. Kita tetap harus komunikasi sama anak. Gitu ya. Kasih full attention, kasih komunikasi ke bayinya. Oh dia itu ada gajah, misalkan lagi di kebun binatang gitu ya. Gendong hadap luar. Oh itu namanya gajah, itu namanya ini. Jadi kita tetap komunikasi sama dia. Kita tetap juga harus pantau kapan dia ngerasa kelelahan. Kapan dia ngerasa udah nggak nyaman hadap luar. Kalau aku rekomendasi gendong hadap luar itu jangan terlalu lama. Jangan terlalu lamanya itu antara satu orang dengan antara bayi yang satu dengan bayi yang lain itu bisa berbeda. Tapi yang penting kita sebagai penggendong atau sebagai orang tuanya kita ngeh gitu loh. Kapan nih anaknya harus dikembalikan untuk hadap ke kita, nggak hadap depan terus. Gitu. Nggak terlalu banyak kedistraksi juga kali ya untuk si babynya. Nanti takutnya ketika kita terlalu lama gendong hadap luar, terlalu banyak stimulasi atau inputan yang dia terima, malah jadi overstimulation. Oh iya. Misalkan seharian nih digendong hadap luar, nanti pulang-pulang rewel. Ini kenapa anakku rewel? Ibunya nggak ngerti kalau itu ternyata anaknya udah overstimulasi karena kelamaan digendong hadap luar. Ya harus hati-hati juga tuh Mams, berarti kalau untuk babynya kalau gendong hadap luar atau digendong atau lagi dibawa ke keramaian itu mesti diperhatiin juga bayinya, jangan sampai nanti overstimulasi yang bikin babynya rewel. Nanti takutnya malamnya rewel, kan ada kan suka begitu ya, kita udah bawa keluar seharian terus malamnya ternyata nangis, dikit-dikit nangis, ini kenapa? Kitanya bingung padahal dianya ternyata overstimulasi gitu. Alternatifnya si gendong hadap luar ini tadi yang aku bilang gendong samping seperti ini. Kalau gendong samping seperti ini ketika dia ngerasa takut dia masih ada senderan ke kita gini. Iya betul. Masih bisa noleh ke kita lah ya gitu. Masih bisa sembunyi di kita. Tapi kalau hadap luar ketika dia takut gitu, misalkan nyari kita gimana? Gini nggak mungkin. Nggak bisa, iya benar-benar nggak bisa. Kalau noleh nggak ketemu kita juga, noleh kiri nggak ketemu kita juga. Gitu kira-kira untuk gendong hadap luar. Dan posisi terakhir itu aku namain posisi semi-seated atau kalau orang umum taunya posisi cradle ya. Iya. Ini biasa juga kalau pakai jarik juga gini nih. Kalau misalkan moms yang masih takut dengan posisi bayi baru lahir untuk digendong tegak, posisi seperti ini kalau bayi yang memang nggak punya kecenderungan untuk hip dysplasia atau displasia panggul, nanti aku jelasin ya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kaki dan kepalanya harus tetap terlihat. Jadi posisinya agak seperti ini. Agak seperti semi-seated ya, benar-benar agak seperti duduk gitu kan? Semi duduk. Jadi kita tetap bisa ngelihat bayinya nggak ketutupan. Kan kadang ada soalnya yang model gendongnya seperti ini, udah gendongnya agak ke bawah, terus kepala sampai kaki ditutupin semua karena kasihan gitu. Yang ini justru kasihan karena kalau semua ketutupan sama gendongan, takutnya regulasi udaranya nggak bagus, takutnya nanti
dagunya nempel ke dada itu malah membahayakan. Kalau untuk bayi baru lahir, dagu nempel ke dada itu nanti bisa jadi pernafasannya terganggu. Kalau begini. Makanya kalau emang misalkan masih belum berani gendong tegak atau upright, gendong seperti ini masih diperbolehkan, yang penting kakinya dan kepalanya itu nggak ditutup sama gendongan. Oke. Masih kelihatan. Ini juga kakinya usahakan nggak nempel begini. Oh gitu. Terus? Nggak nempel. Ya begini aja, ikutin aja sih kakinya. Kan kaki bayi nggak akan mungkin siap gerak gini kan? Iya. Iya betul banget. Kaki bayi baru lahir pasti akan masih begini. Iya. Berarti ngikutin posisinya dari si baby-nya sendiri aja ya. Kita nggak usah ngikutin posisinya kayak gimana gitu kan? Iya betul. Sebenarnya posisi upright juga sama. Kita tinggal lihat aja. Tinggal posisi dia berdiri, terus posisi kakinya gimana? Posisi kakinya lihat kalau posisi dia lagi tidur, posisi kakinya kayak gimana? Ngebukanya segini. Oh ya udah segini, kita ikutin. Pas gendong upright kita ngikutin posisi ngebukanya segini. Posisi nyamannya dia ya. Posisi naturalnya dia kalau aku bilang. Posisi naturalnya dia jadi posisi ketika dia nggak digendong itu kan kakinya pasti akan tetap menekuk. Untuk bayi baru lahir ya. Oke. Nanti kalau ada bingung nanti di pertanyaan aja ya. Oke, nanti akan ada Q&A-nya. Nanti misalnya Moms ada pertanyaan, boleh pakai fitur chat-nya dulu yang ada di bawah. Nanti bisa komunikasiin di situ aja mau ada pertanyaan seperti apa dan akan dibacakan nanti ketika waktu Q&A. Oke. Tadi posisi menggendong. Terus sekarang kita akan ngomong posisi optimal dalam menggendong. Yang aku bilang tadi, posisi optimal dalam menggendong itu adalah seperti posisi natural bayi. Posisi natural bayi itu gimana? Posisinya mirip ketika bayi berada di dalam kandungan atau dalam rahim. Kan kakinya nggak lurus kan kalau dalam rahim, pasti dia akan kaki bayi dalam kandungan kan nekuk kayak gini kan. Begitu baru keluar atau baru melahirkan itu nggak akan langsung lurus begini juga kan. Dia masih butuh waktu kan untuk tulang-tulangnya itu berkembang gitu. Jadi untuk untuk bayi baru lahir atau untuk posisi optimalnya ya posisi tegak. Ini yang sebelah kiri posisi tegak dengan kaki membentuk M shape. Kalau mom semua mungkin udah familiar dengan kata M shape ya. Iya banget, itu sering banget tuh dianjurin posisi M shape. M shape, M position gitu. Jadi posisinya memang mengikuti posisi natural bayi baru lahir. Kakinya menekuk. Ini kan yang posisi bayi baru lahir yang ditaruh di dada ibu, posisi kakinya menekuk, tangannya menekuk seperti ini. Nah, posisi itu kita adopsi ketika kita menggendong gitu. Kalau dari depan kelihatannya posisi kakinya M shape, kalau dari samping itu kelihatan posisi badannya ngebentuk J shape. Jadi huruf J gitu. Oh iya. J shape. Jadi kan gini kan. Kalau di depan gini ngebentuknya M shape, ini kayak huruf M. Iya. Kalau dari samping ini kayak huruf J. Sampai ke lutut sini kayak huruf J. Dari leher sampai ini kayak huruf J. Mungkin sering disebut J shape gitu. Nah, ini kayak posisi. Kenapa? Kayak yang digambar yang sebelah kiri. Nah, ini posisi optimal untuk menggendong. Optimal untuk apa? Optimal untuk perkembangan tulang belakang bayi dan juga sendi pinggul bayi. Sendi pinggul itu jadi pinggul itu pinggul kan punya kepala sama mangkok soket seperti ini. Iya. Kalau kita posisikan, kayak gini kan, ada kepalanya sama ada mangkoknya gini. Kalau bayi kita gendong dengan posisi M shape ini optimalnya, kenapa? Karena si kepalanya ini masuk ke mangkoknya ini pas gitu. Bayangin kalau kita
kalau dia diluruskan gini, bisa jadi ada potensi si kepalanya ini geser. Itu yang aku sebut tadi namanya hip dysplasia. Jadi ada pergeseran si tulang pinggul itu. Dan hip dysplasia itu bisa jadi ada di pas di kandungan, bisa jadi juga pas di perkembangannya dia. Gimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya ya dengan yang pertama gendong dengan posisi tegak, dengan kakinya ngebentuk M-shape tadi ini. Dan juga kalau misalkan kita bedong bayi jangan terlalu kencang kakinya. Begitu, kenapa tuh Mams? Kalau kita bedong bayi dengan kakinya lurus kayak gini kan bisa berpotensi hip dysplasia juga. Jadi kalau misalkan mau bedong buat ngangetin aja, tangannya aja yang di tangannya aja yang di tutupin bedong, kakinya jangan dilurusin juga. Kakinya biarin terbuka kayak gini. Jangan terlalu erat. Jangan kayak bedong kepompong. Bayang nggak kalau kepompong? Iya. Biasanya itu sama orang tua sih Mams yang lebih dikasih tahunya tuh lebih dicerewetin gitu kan, kayak itu kurang kencang, harus kayak gini, harus begitu. Itu sih yang agak PR-nya di situ kali. Nah iya, justru bedong yang kayak gitu justru berbahaya dan emang udah nggak disarankan lagi bedong kayak gitu. Bedong itu fungsinya memang cuma menghangatkan aja. Maksudnya jangan sampai kitanya kurang informasi, salah, terus kitanya menyesal gitu. Iya. Jadi kalau misalkan mau bedong atau mau gendong ya sama prinsipnya, jangan ngelurusin kakinya. Oke. Jangan ngelurusin kakinya tuh Mams kalau gitu. Nanti kakinya mungkin sering dikatakan juga sama orang tuanya, gini loh, maaf Pak, gendongnya yang lebih baik tuh seperti ini buat dedeknya gitu. Karena nanti di perkembangannya kakinya bakal lurus sendiri kok. Kalau misalkan bayi baru lahir masih kelihatannya kayak gini, ngebengkok kayak gini, itu memang wajar. Kayak gini itu masih akan berkembang sampai dia usia sekitar 2 tahun. 2 tahun baru lurus, setelah 2 tahun dia baru agak membengkok keluar malahan. Nah, menurut dokter anak atau menurut dokter rehabilitasi medik itu dia kaki yang normal itu bakal kelihatan nanti di usia 7 tahun. Jadi kalau misalkan setelah 2 tahun kakinya kelihatan begini, ya sok periksakan ke dokter. Tapi kalau bayi baru lahir memang masih begini. Emang normalnya seperti itu ya, Mams? Memang normalnya bow leg namanya. Normalnya masih agak melengkung seperti ini, memang kakinya gitu. Iya, gitu. Ya soalnya kecenderungannya biasanya kan kenapa di bedongnya ketat, kenapa harus diluruskan? Orang kan melihatnya tuh kayak karena kakinya tuh belum lurus katanya kan kayak gitu kan. Padahal memang ternyata nih Mams itu memang sudah dari sananya normal seperti itu sampai nantinya dia tumbuh besar. Mungkin di kisaran umur 2 tahun kalau memang masih bentuknya sama seperti tadi kayak gini, itu baru boleh dicek ke dokter. Sedangkan kalau di umur 2 tahun masih normal. Itu masih normal karena perkembangan kaki juga masih jauh gitu. Dia kan masih berkembang terus. Oke, kita lanjut. Tadi yang posisi optimal udah ya, kita lanjut. Nah, sekarang panduan menggendong. Aku coba pakai ring swing dulu ya. Iya, boleh nih Mams. Kalian kalau Mams semua sering dengar istilahnya tics ya, panduan menggendong. Ini kita udah gendong nih. Terus gimana cara kita cek bahwa anak kita nih udah aman belum di gendongan? Nah, patokannya kita pakai si tics ini. Ini kayak safety check-nya gitu ya, Mams ya? Jadi kan kadang mungkin buat ibu baru masih ragu-ragu ya. Aduh, ini sebenarnya udah benar belum ya? Aduh, ini
kira-kira kayak gini tuh aman nggak ya? Kira-kira kan banyak suka begitu ya, takutnya suka bertanya-tanya, ini bener nggak sih? Ini kayak gini nggak sih? Kayak gitu. Kita gampangnya pakai panduan si Tix ini. Nah, tadi bisa dilihat juga nih sama Mamsnya untuk penggunaan ring itu tadi mudah banget kan. Jadi ringnya ditaruh di dekat pundak kita di bagian sebelah sini mungkin. Nah, terus sisa kainnya itu nanti bisa dimasukkan ke dalam ringnya. Kayak gitu aja. Nanti udah gitu sisa kainnya dimasukin ke ring satunya karena nanti ada 2 ring. Satu dimasukin ke ring yang pertama, lalu masukin ke ring kedua, baru dia nanti dikencengin kayak gitu. Nanti setelah si bayinya masuk, baru kita mulai kencengin. Dan pemakaiannya itu memang harus erat, Mams tuh. Kayak bisa dilihat di situ ya. Pemakaiannya tuh memang erat, emang deket gitu loh sama kita. Kayak gitu. Jadi bukan yang malah longgar. Iya. Jadi yang panduan ini kita kalau ingat Tix ya, T-nya itu tight. Jadi gendongan memang cukup erat sehingga bayi terasa dipeluk. Sama aja kalau kita gendong pakai tangan kan kita nempelin banget kan ke kita. Kita nempelin bayi ke dada kita kan, kita nempelin bayi ke badan kita. Sama kalau pakai gendongan ini sama, T-nya tight atau erat, gendongannya erat. Jadi bayinya kerasa kita peluk. Meskipun tangan kita nggak megang. Iya. Terus I-nya in view at all times. Bayinya selalu terlihat sama kita. Jangan ditutupin sama gendongan. Nanti takutnya kita ada apa-apa sama bayinya kita nggak tahu, kita nggak ngeh. Harus terlihat ya berarti bayinya. Ya, harus terlihat terus. Kita gampang jadi untuk ngecek bayinya itu gampang. Okay. Terus C-nya close enough to kiss. Jadi bayi gampang kita cium. Ciumnya seberapa? Untuk orang-orang tuh bisa beda-beda ya. Jadi misalkan ada yang nyaman posisi segini, yang penting masih bisa dicium. Ada yang lebih nyaman posisi lebih tinggi lagi, masih bisa dicium. Yang penting bukan kita taruh posisinya terlalu ke bawah gini, kita nggak bisa nyium. Oke. Berarti menyesuaikan dari Mamsnya aja yang jelas harus bisa sampai tercium ya Mam, babynya. Ya, kalaupun misalkan nggak terlalu tinggi, tapi kita masih kejangkau untuk nyium dia. Okay. Kalau terlalu ke bawah, itu kita nggak akan susah untuk cium dia. Itu juga nanti bisa posisi kitanya nggak nyaman kalau terlalu ke bawah. Oke. Terus enggak ya? Biasanya kalau bayi baru lahir kan masih kecil ya, itu biasanya di dada kita. Meskipun di dada, tapi kita masih bisa gampang nyium, masih kejangkau sama kita. Kecuali posisi kepalanya di sini kita nggak bisa nyium dia. Oke. Tadi C ya, terus K-nya keep chin off chest. Jauhkan si dagu dari lehernya. Untuk bayi-bayi yang kecil, bayi-bayi baru lahir, jangan sampai ini begini, jangan sampai begini. Berarti kepalanya, lehernya itu harus tegak. Ya, posisinya kita kan tegak lurus seperti ini kalau gendong, kan? Ini tadi nggak bentuk huruf C itu kan? Nih. Iya. Nah, ini kan lurus kan? Ini juga lurus. Oke. Nah, terus Mams, suaranya kayaknya nggak kedengeran nih Mams. Masih belum kedengeran nih suaranya. Iya. Nah, ini bisa sambil dilihat juga, boleh dicoba juga sendiri mungkin sama Mams. Tadi udah diperagain juga cara menggendongnya tuh kayak gimana sih, sambil praktek sendiri juga gimana. Nah, ini tiksnya ini sebagai safety check-nya tadi harus erat dalam pandangan, terus bisa dicium babynya, terus ingat kepalanya itu jangan sampai ketutup, dan yang terakhir itu punggungnya tersupport dengan baik dari gendongannya itu kan. Ya, tes udah kedengeran? Udah kedengeran nih Mams. S-nya tadi tadi mati mikrofon. S-nya supported back. Jadi si kain gendongannya itu support punggungnya dia. Kalau misalkan anaknya
kepalanya udah tegak, Mm-mm. itu biasanya mungkin sekitar umur 5 bulan atau 6 bulan gitu ya, tangannya udah pengen keluar-keluar. Itu berarti patokannya sampai belakang ketiaknya. Oke. Tapi kalau untuk bayi baru lahir kan dia kepalanya belum ini ya, belum tegak ya. Jadi kita topang sampai ke punggung belakang. Oke. Oh. Cukup jelas ya tadi. Pokoknya panduannya tiks. Terus kalau udah tiks kita tinggal cek kakinya. Kakinya ini Sudah membentuk dulu. seberapa lebar kita tinggal cek. Kalau pas dia tidur ngebukanya kakinya itu seberapa lebarnya. Oke. Berarti menyesuaikan setiap anak masing-masing kaki beda-beda. Iya, si posisi M shape-nya ini kita tinggal lihat nanti posisi naturalnya dia pas dia tidur itu seberapa. Kita tinggal ikutin itu aja. Ini posisi ini. Oke, Mas. Kalau untuk posisi menggendong yang misalkan belum masih takut gitu ya gendong M shape untuk bayi baru lahir. Nah, ini aku tunjukin yang tadi dengan posisi semi seated ini tadi. Kan tetap kainnya tetap erat, tetap tight. Terus bayinya tetap bisa kita lihat, kan nggak ditutup sama gendongan. Tetap gampang kita cium. Nah, ini hanya kalau gendong kayak gini kita nggak bisa lepas tangannya. Tetap tangan kita yang satu harus nopang. Dan tetap kita harus pantau selalu, jangan sampai si dagu nempel ke dada. Karena posisi seperti ini, itu dagu nempel ke dada tuh lebih rawan dibandingkan kalau posisi upright kayak gini kan. Iya betul, Mas. Nah, posisi yang kayak gini kan lebih rawan untuk dagu nempel ke dada. Itu hati-hati. Oke. S-nya supported back sama itu gendongannya nopang punggungnya. Oke. Nah, kalau aku lebih tetap akan lebih menyarankan untuk gendong upright kayak gini. Yang hadap depan. Ya, yang gendong depan, front carry. Oke. Oke, lanjut. Next. Nah, ini jenis-jenis gendongannya. Nah, kita masuk jenis gendongan. Jenis gendong ini ada banyak macam ya. Kalau moms cari di marketplace mungkin ada banyak macam jenis-jenis gendongan. Kadang suka sampai bingung gitu ya. Ini gendongannya, milih gendongan apa? Kalau pilih gendongan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Oh iya. Pertama lihat usia bayi. Terus siapa yang ya, Mam, jangan lupa dicatat nih. Gak ada di situ soalnya. Iya, ini harus dicatat. Usia bayinya berapa? Jadi usia bayi baru lahir sama usia bayi 6 bulan, usia bayi setahun gitu kan, kebutuhan gendongnya juga udah berbeda. Yang kedua, durasi gendongnya mau berapa lama? Ada yang durasi gendongnya butuhnya cuma 10 menit, ada yang butuh 2 jam gitu misalkan. Ada yang butuh 1 jam. Itu juga disesuaikan. Yang ketiga, siapa yang mau gendong? Oh gitu. Siapa yang mau gendong ya? Kan kadang yang gendong bisa jadi moms dibantu sama ayah, dibantu sama mbak mungkin, dibantu sama nenek, kakek kan gitu. Bisa jadi nenek misalkan orang pasti beda-beda berarti ya. Beda-beda ini. Nenek misalkan bisanya pakai jarik nih. Terus kita beliin gendongan jenis yang lain gitu, bisa jadi dia neneknya nggak bisa misalkan kayak gitu. Jadi disesuaikan cenderung lebih nyamannya ya. Sama budgetnya berapa. Kan untuk kebutuhan menggendong. Jadi kita nggak bisa lihat satu gendongan ini mahal banget, ini murah banget, nggak bisa kayak gitu karena kebutuhan dan kenyamanan menggendong itu berbeda. Antar masing-masing kan berbeda, nggak sama gitu. Jadi ini jenis gendongan ini yang rata-rata ada di pasaran. Yang saya sarankan yang sini. Kalau yang
merah itu, Mm-mm. yang merah yang tengah itu namanya backsling. Itu udah nggak disarankan lagi karena backsling itu jadi kayak gendongannya kayak model tas gitu, semuanya masuk begini. Dari kepala sampai kakinya itu ya berarti ya. Jadi kayak masuk ke dalam tas gitu. Oh, Dan ini itu sudah ada kasus kematian bayi di Amerika Serikat karena pakai gendongan ginian. Jadi memang sudah nggak disarankan lagi. memang berbahaya gitu ya. Iya, yang merah yang bawah itu namanya gendongan KW. Gendongan Gendongan palsu atau fake carrier atau gendongan KW. Iya. Ada beberapa merek di kita juga banyak yang jualan yang palsu-palsu ya. Di kita juga banyak kayak gitu. Jadi misalkan harga gendongannya 3 juta dijual 500.000 yang kayak gitu-gitu. Itu Mams juga perlu waspada juga. Kenapa aku nggak menyarankan gendongan KW? Karena keamanannya nggak terjamin, kita nggak tahu. Terus kalau misalkan ada apa-apa, kita nggak bisa klaim ke produsen. Iya, itu udah pasti. Jadi jangan tergiur sama harganya ya, Mams. Iya, betul. Tentu juga lebih bagus. Betul. Gendongan yang paling bagus itu bukan gendongan yang paling mahal, bukan. Jadi gendongan itu kita tuh pakai gendongan itu akan sama kayak kalau misalnya kita pakai sepatu. Kita pakai sepatu yang paling mahal belum tentu itu paling nyaman buat kita kan. Iya betul. Nah kayak gitu sama kayak pakai ini. Jadi jangan pakai gendongan KW karena keamanannya udah nggak terjamin, bahannya kita nggak tahu. Terus kalau misalkan ada tiba-tiba talinya lepas kita nggak bisa klaim. Ini kan kita gendong anak ya, bukan. Iya benar, bukan main-main ini, bukan boneka. Bukan gendong boneka, bukan gendong barang, kita kan gendong anak kita ya. Jadi kita usahakan kita kasih yang terbaik juga buat anak kita gitu. Betul, Mas. Terus yang paling atas itu namanya narrow base carrier. Betul. Jadi mungkin kalau Mams sering dengar gendongan kado gitu kan, yang harganya mungkin di bawah 200.000 atau di bawah 100.000 mungkin ya. Ini sebenarnya bisa dipakai apa enggak? Bisa dipakai, hanya saja posisinya jadi nggak optimal karena kakinya ngegantung kayak gini tadi. Nggak sesuai sama tadi yang kita ngobrolin di awal ya, berarti posisinya bukan posisi optimalnya dia ya? Iya, bukan posisi optimal. Kalau yang aku sebutin ini kayak jari, ring sling, geos, baby wrap, woven wrap, instant wrap sampai ke bawah, itu semua udah mendukung posisi yang optimal kayak gitu tadi. Oke, berarti yang lebih disarankan itu yang ada di sebelah kiri nih, Mas. Yang ada jari, ada ring sling, kayak gitu. Nah, itu yang lebih disarankan karena memang sudah sesuai juga terstandarisasi untuk keselamatan baby-nya juga. Dan yang pasti aman dan nyaman. Terus dilihat juga, misalkan jarik ini dipakai bisa dari kapan sampai kapan. Geos bisa dipakai dari kapan sampai kapan. Nanti Mams harus lihat lagi. Jangan terus anaknya udah setahun terus pakai gendongan yang misalkan pakai baby wrap gitu, bisa jadi udah nggak nyaman karena kayaknya melar kayak gitu. Nextnya, nah kita masuk ke ring sling. Ring sling itu apa sih? Jadi ring sling itu kain panjang yang dipakai secara menyilang. Ini kan kita pakai secara diagonal ya. Iya. Nih secara menyilang gini ke tubuh kita, dan salah satunya dijahit sama ring. Ini ringnya. Iya. Jadi ring kayak gini dijahit ke kainnya. Salah satu ujung kainnya gitu ya, Mams? Iya, salah satu ujung kainnya. Bahan yang dipakai itu biasanya ada katun, ada linen, ada tenun, tensel, macam-macam lah. Kalau yang twilling ini kalau saya baca sih dia katun sama linen ya. Betul banget, Mas. Kalau linen itu biasanya kainnya lebih airy kalau aku bilang. Lebih breathable gitu kali ya, Mams. Jadi dia lebih nyaman juga, nggak nyerap, nggak cepat berkeringat juga gitu ya. Lebih airy itu jadi untuk Berpori-pori. aliran berpori-pori kayak gitu. Biasanya kalau linen kayak gitu.
Terus bisa digunakan, keunggulan si ring sling ini bisa digunakan dari newborn sampai toddler. Kenapa? Jadi misalkan dari bayi baru lahir kita bisa gendong pakai ring sling. Kenapa? Karena cepat, kan? Iya benar-benar. Kalau dibanding baby wrap gitu ya, mungkin ada orang yang nggak suka pakai baby wrap, harus dililit-lilit dulu. Itu kan juga butuh keterampilan. Pakai ring sling ini lebih cepat dibanding pakai gendongan kain yang panjang misalkan kayak gitu. Dan kenapa lebih ringkas? Kenapa bisa sampai toddler? Karena biasanya kalau toddler itu ketika dia udah bisa lari, ketika dia bisa jalan, itu biasanya gendongnya tuh butuh, masih akan ada durasi gendong tuh, tapi sudah jauh berkurang dibandingkan dengan ketika masih bayi. Jadi kayak anakku gitu ya, 2 tahun, bentar-bentar minta gendong, udah digendong, udah sampai di gendongan minta turun gitu. Iya benar. Nah, ring sling ini tetap bisa kepakai karena gampang untuk masukin sama keluarin bayi itu gampang. Kan kalau keluarin bayinya tinggal dikendorin aja, dimasukin bayinya tinggal dikencengin lagi gitu. Jadi cara pakainya emang lebih mudah gitu kan? Cara pakainya lebih mudah. Terus posisi menggendong yang disarankan biasanya aku gendong depan sama gendong samping. Gendong belakang sebenarnya bisa, cuman karena kalau gendong belakang itu kan ini hanya satu, takutnya nanti anaknya gampang buang badan ke belakang. Iya benar. Sebenarnya bisa aja, cuman resikonya sedikit lebih besar dibanding kalau gendongan yang kayak model SSC gitu ya, yang 2 bahu. Kalau ring sling kan 1 bahu. Iya. Dan kalau kita misalkan pakai ring sling ini, usahakan ganti-ganti bahu. Iya, itu juga. Jadi misalkan sejam, mam sudah pakai sejam gitu, bayinya ditaruh, terus nanti diganti lagi, misalnya kayak gitu. Atau udah sejam, kita ganti pindah tumpuannya ya? Ganti tumpuan ke sebelah kiri. Kenapa? Karena untuk untuk keinian kita juga, untuk beban kita juga agar nggak ini sebelah. Iya. Agar nggak ini sebelah. Ganti-gantian. Iya. Gitu. Kira-kira. Nah, diganti seperti ini. Kadang misalkan ada yang kagok sih, kayak aku sendiri juga kadang tuh masih kagok. Biasanya ada yang lebih nyaman di satu posisi aja, salah satu posisi aja. Kalau misalkan masih kagok gitu ya bisa bayinya ditaruh dulu, nanti baru digendong lagi gitu. Ada time out-nya dulu ya, istirahatnya dulu. Ya, gitu. iya, betul. Karena buat mengistirahatkan si pundak kita juga gitu. Iya. Jadi kalau pakai ring sling emang lebih mudah, lebih cepat, lebih ringkas juga kayak gitu. Dan masa jangka penggunaannya tuh lumayan panjang juga, dari tadi toddler, dari tadi newborn, dia masih baru banget lahir, itu bisa digendong pakai ring sling, sampai dia nanti toddler, itu bisa juga tetap digendong pakai ring sling. Dan kalau buat untuk Enko sendiri itu bisa menopang sampai 20 kg. Gitu. Sampai 20 kilo ya. Jadi nanti tinggal dilihat aja bayinya berapa kilo. Kalau misalkan masih di bawah 20 ya ring slingnya masih bisa dipakai. Betul, masih nyaman buat dipakai gendong. Kayak gitu, Mas. Kita lanjut. Next ya. Nah sekarang kita Mam masih tahu bagian-bagian ring sling. Yang itu shouldernya taruh di sini. Terus ada ringnya, di sini ada ringnya. Terus sisa kain ini biasanya aku sebutnya tail atau ekor kain. Kan kita gendong gini ada sisa kainnya ya. Iya. Nah, ini sebutnya tail. Terus bagian atas ini top rail. Bagian bawah ini namanya bottom rail. Nah, ternyata si ring sling twilling ini bagian top rail sama bottom railnya itu kayak ada busanya ya. Baru nggak. Jadi ini tuh enak buat, menurutku enak kalau bayi baru lahir kan, udah ada busanya di sininya. Iya betul, Mas. Jadi lebih ngejaga juga buat baby lebih aman. Oke, kita lanjut. Dari bagian-bagian. Jadi nanti kalau aku lagi praktekin bottom rail yang ini, top rail yang ini, jadi udah nggak bingung lagi. Terus jenis jahitan bahu. Jahitan bahu tuh yang di sini. Jadi jahitan bahu tuh macam-macam. Ada yang melebar, ini disebut gathered. Ada yang lipit-lipit. Iya. Lipit-lipit itu disebut pleated. Sebentar.
Nah yang kayak gini tuh gathered. Ini cuma dijahit melebar gini gathered. Terus kalau yang dilipit-lipit itu namanya pleated. Terus ada juga padded. Padded itu jadi di sininya ada busanya. Kalau si twilling ini tuh kayaknya nggak ada busa, tapi dia di sini ada plated-nya. Jadi kalau aku cari tahu itu dia si twilling ini jenis jahitan bahunya ini box plated. Box plated. Oke. Jadi dia ngebentuk ini, tapi dia tetap ada plated-nya di sini kan. Betul Moms. Jadi bisa sampai nanti di lebarin juga gitu. Iya, bisa dilebarin di sini, atau kalau nggak suka lebar ya nggak apa-apa, itu kan tergantung masing-masing orang lagi mau nyamannya yang kayak gimana gitu. Lanjut. Next, ini jenis ring. Ya, jenis ringnya. Biasanya jenis ring itu ada yang aluminium dan ada yang nilon atau polipropilen. Kalau si twilling ini jenis ringnya aluminium ya. Betul. Kalau pilih ring sling, jangan sampai ringnya bercelah. Tuh Moms. Satu tips lagi, jadi kalau pilih ring sling itu jangan sampai ringnya bercelah. Jadi yang nyambung ya Moms. Iya, yang ini kan nyambung jadi satu nih, nggak ada celahnya. Nggak. Ini juga nggak ada. Iya betul. Kan? Ini juga nggak ada. Makanya kalau cari ring sling dilihat dulu ada celahnya atau enggak. Kalau ada celahnya jangan dibeli karena nggak aman. Oh gitu. Oh mungkin nanti kalau misalkan ada celahnya juga bisa lama-lama jadi kebuka gitu kali ya Moms ya. Takutnya si kain ini masuk ke celahnya, nanti kayaknya jadi robek. Iya. Jadi nggak aman dipakai. Udah nggak Oke. aman lagi dipakai kayak gitu. Jadi aku sama sekali nggak menyarankan kalau nemu misalkan ring sling gitu ya dengan ring sling terus ringnya bercelah, itu udah jangan dibeli deh. Red flags Mom, jangan dibeli kalau ada celahnya. Iya. Oke. Next. Nah ini ring sling size chart-nya. Aku nggak tahu nih kalau si twilling ini lebarnya 2 meter ya. Jadi si panjangnya itu panjangnya ring sling itu beda-beda. Karena kenapa? Karena biasanya si postur kitanya itu kan beda-beda. Ada yang besar, ada yang tinggi. Jadi kebutuhan panjang ring slingnya itu bisa jadi beda-beda. Ring sling paling pendek itu 1,7 meter biasanya. Dan paling panjang biasanya 2,3 meter. Kalau aku karena aku orangnya kecil, mungkin 1,8, 1,9 meter cukup. Jadi Mam mesti kalau beli juga dilihat dulu panjangnya berapa. Dicek dulu panjangnya kira-kira berapa. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Next. Nah, ini posisi optimal menggendong dengan ring sling. Yang tadi yang aku bilang tadi yang nggak rekomen itu ketika semua kaki dan kepala bayi masukkan. Terus dilihat di gambar yang tengah. Iya. Itu juga nggak direkomendasikan. Ya. Nah, posisi yang lebih bagus, posisi yang lebih baiknya yang posisi yang upright yang tadi. Posisi optimal ring slingnya bisa dilihat di samping ini. Jadi yang balik lagi ke tips tadi itu kan, semua kan pasti erat kan ngegendongnya. Mau si bapak, mau si ibu ini gendongannya erat. Iya. Nafasnya nggak terhalang, terus kakinya ngebentuk M position. Oke, lanjut. Next. Nah, ini cara pakainya. Ini cara pakai nanti aku sambil praktek aja kali ya kalau cara pakai ini. Saya langsung sambil praktekin aja nanti kalau cara pakainya. Next-nya. Nah, kita mulai ya. Jadi tumpuan bahunya terserah. Tumpuan bahunya bisa di kanan atau di kiri. Lebih nyamannya Moms yang mana tuh? Di kanan atau di kiri? Boleh dicoba nanti. Karena ada juga yang tumpuan bahunya lebih nyaman di kiri, monggo. Kalau aku lebih nyaman di kanan, jadi aku taruh di sini. Pasti kan Terus beda juga nih preferensi. Sisa kainnya Yang belum on cam ya Moms. Ya,
Sisa kainnya kita pilin dulu. Nih. Kita pilin. Terus jadiin satu. Nah, habis jadiin satu, kita masukin ke sini, kedua-duanya. Nah, gini. Kalau udah, baru kita buka ekor kain ini, tail ini, terus kita masukin lagi, kita selipin lagi di sini. Nah, kan udah masuk di antara ini. Kainnya masuk di antara ini kan. Oke. Kalau udah, sekarang kita ukur dulu panjang diagonalnya. Kan diagonal kita masing-masing beda ya. Kalau untuk bayi baru lahir mungkin butuhnya agak ke atas sedikit. Kalau untuk anak toddler biasanya butuh lebih ke bawah sedikit. Itu posisi sisa untuk babynya disesuaikan aja. Untuk kantong masukin bayinya, biasanya kalau bayi baru lahir itu butuh di atas pinggang sedikit. Oke, Mas. Misalkan aku karena nanti gendong boneka newborn ya, kita ukur dulu. Kalau udah, baru di kain di antara ring ini kita threading dulu namanya. Di threading itu maksudnya dibuka. Dibuka gini, biar kainnya nggak numpuk. Kenapa? Karena kalau gitu ya? Kenapa? Karena kalau kayak gini nanti tiba-tiba kita masukin anaknya, begitu anak masuk, kain itu akan ngunci. Iya, jadi susah untuk adjust-nya lagi kan? Iya, betul. Begitu adjust nanti bakalan seret. Makanya sebelum si anaknya masuk, kainnya kita threading dulu. Jadi kita buka, kita lihat juga tuh, Moms. Karena kebanyakan mungkin momsnya kurang nyaman pakai ring sling atau bingung pakai ring sling itu karena itu tadi kok susah ya di adjustnya. Kenapa ya ring sling jadi ribet gitu loh. Padahal tadi stepnya ada yang kelewat. Bisa jadi isininya belum di threading terus udah di adjust, ya bakalan seret. Iya, itu emang udah pasti ya, Moms. Jadi itu kita cari kita cari ujung-ujungnya ini jangan sampai kelipat. Ujung atas, ini ujung bawah nih. Terus pelan-pelan kita tarik lagi. Gitu, Mams. Jadi emang nggak boleh kelewatan step si threading tadi ya, supaya lebih gampang adjust-nya. Gitu. Iya, nanti begitu adjust kita gampang ininya. Oke. Udah. Sekarang terakhir tinggal memposisikan ringnya. Posisi ring usahakan tinggi. Nih, di sini. Nah, kalau misal kita posisikan di bawah, begitu anak masuk, posisi ringnya bakal lebih turun lagi. Oke. Iya, karena kebanyakan kalau dari yang aku lihat sendiri juga kan kebanyakan moms itu malah pakainya agak turun gitu. Karena bisa jadi awal memposisikan ringnya di sini. Jadi begitu anak masuk dia lebih melorot lagi. Makanya kita posisikan tinggi dulu. Kalau moms tahu ada tulang apa nih ya? Tulang selangka nih. Iya, tulang tempat yang ada tempat sabun, ya tempat sabun ya. Iya betul moms. Di dekat pundaknya tuh ya. Iya, taruh ringnya di sini. Nah, baru sekarang proses memasukkan bayinya. Oke. Jadi untuk posisi ringsnya emang agak naik karena nanti pasti baby udah masuk. Pas bayi masuk dia akan lebih turun sedikit. Jadi kalau posisinya udah di bawah lebih turun lagi gitu. Makanya kalau aku ini pasti posisi ringnya di atas. Terus kan misalkan kita angkat bayinya. Angkat bayi baru lahir boleh begini atau boleh begini, bebas moms yang berani yang mana. Terus taruh anaknya di kepalanya di pundak. Kalau taruh anaknya di sini kita akan kagok karena kepala anaknya sukanya begini-begini. Kita taruh dulu di pundak. Ini. Baru tangan kita ambil kedua kakinya dari bawah. Oke. Untuk dari bawah. Terus kita pelan-pelan posisikan dia di tengah. Di tengah badan kita.
Tuh kan, dia posisinya turun kan? Tadi aku Iya, posisinya lebih betul. tinggi. Betul Mams. Oke. Ini posisinya Nah, kita boleh posisiin sekalian coba nih, Mams. kakinya dulu. Hmm, Posisi kaki udah oke. Oke. Tinggal posisi tangan. Kalau untuk bayi baru lahir, posisi tangan tuh ada di antara muka. Jadi kalau kita kebayangin katak, Ini. kalau kita ngebayangin katak, Iya. Oh iya. frog position, and position, spread position, frog position. Nah, posisinya kayak gini. Nah, untuk bayi baru lahir lebih dianjurkan posisinya seperti ini. Jadi memang menempel banget ya sama dadanya Moms gitu. Erat. Cantik sekali ya Moms. Ya. Udah? Ini kalau udah, kita ambil kain bagian atasnya atau top railnya. Ini kan tadi. Ya. Ini kita tarik. Mulai dinaikin. Kita tarik sampai nutupin punggung. Jadi memang sampai harus nutupin punggungnya ya, Mas? Kalau untuk bayi baru lahir, iya. Kalau untuk bayi newborn, iya. Kalau untuk newborn, bisa sisa kainnya itu dinaikin sampai nutupin pundaknya. Iya, kayak gini ya. Udah. Terus, ini kita pegang. Ini kan sisa kain masih ada nih. Kita selipin di antara perut kita sama. Bawah ya, Mas ya? Kalau untuk bayi baru lahir bisa kayak gini aja. Nih, diselipin kayak gini. Akan nggak? Kalau untuk bayi yang lebih besar, kainnya bisa kita ambil dari dalam. Nih, kainnya kita ambil dari dalam, terus diselipin begini. Bisa diambil dari dalam gini, terus diselipin begini. Kalau untuk anak, kalau tarik ke dalam hidukannya gitu ya? Iya, ditarik ke dalam gini. Jadi kita memposisikan si kakinya tadi. Kaki lebih tinggi dari pantatnya. Kalau untuk bayi baru lahir, pantatnya ya, Mas. Iya, jadi ngebentuk si M-shape tadi. Ini kan posisi lututnya lebih tinggi kan? Betul. Posisi optimal tadi. Iya. Kalau untuk bayi baru lahir bisa tinggal diselipin aja. Oke, kalau udah step terakhirnya, ini kan masih longgar. Kalau masih longgar, kainnya kita bawa sampai mendekati ring. Baru kita kencengin. Kencenginnya jangan ke bawah. Ditarik ke atas dulu. Ditarik ke samping. Oh, ke samping. Oke. Ini kalau ditarik ke bawah nih. Nggak bisa kunci. Agak seret. Tapi kalau ditarik ke samping, lebih gampang. Nah, tuh Mams, tips lagi buat ngencenginnya itu tariknya ke samping, bukan langsung ditarik ke bawah. Nggak ditarik ke bawah, ditariknya ke samping. Kita tarik pelan-pelan aja ke samping. Iya. Nah, ini aku udah lihat juga nih ada Mams Ade yang lagi nyobain sama babynya ya. Nah, ini kalau masih ada sisa, kita bawa lagi, selipin di dalam. Ini Mams Kumala juga udah coba nih sama dedeknya ya. Selesai. Kalau misalkan ringnya takut kemakan sama bayinya, oh iya, kita bisa tutupin pakai kain. Sisa kainnya tadi. Kita bisa tutupin pakai tailnya. Oke. Tinggal ditutup gini 2 kali ya. Udah ketutup ringnya. Iya. Kalau misalkan bayi baru lahir itu kita masih takut lehernya kenapa-kenapa, sisa tailnya sedikit ini bisa jadi juga buat bantalannya dia. Kayak gini. Bantalannya jangan semua, jangan segini-gini maka tebelan, nanti malah neket lehernya dia. Kita ambil sedikit aja kainnya misalkan, terus ditaruh di sini. Gulung sedikit, penopangnya ya Mas ya. Kayak gini. Untuk yang newborn atau yang babynya masih belum begitu tegap lehernya, bisa dibantu sama sisa kain itu digulung sedikit aja. Iya, digulung sedikit. Kalau misalkan anaknya gampang lurusin kaki, sisa tailnya ini bisa kita taruh di bawah kakinya. Jadi kita ambil nih di bawah kakinya, terus kita selipin aja di sini.
Oh gitu. Oke. Udah, ini bisa jadi lebih aman untuk bayi yang sering ngelurusin kaki. Karena kan tipe bayi beda-beda. Iya. Ada yang suka tiba-tiba dia ngelurusin kaki gitu, ada. Jadi ini bisa jadi tips juga buat untuk anak yang sering ngelurusin kaki. Gitu. Nah, tadi ada moms juga tuh yang sempat nanyain, ini babynya nggak mau dibikin M-shape, gimana ya caranya, ada tipsnya atau enggak? Nah, tipsnya tuh kayak tadi, jadi sisa kainnya itu dililitkan di kaki babynya, terus masukin ke sisa kain yang ada di belakang ya, moms? Udah. Nah, terus, oke, untuk ngeluarin bayinya, tadi masukin udah. Untuk ngeluarin bayinya, kita kendorin ring yang ada di sini. Oh gitu. Pakai jari telunjuk kita nih. Tinggal kita tarik ke atas, dia pasti udah kendor sendiri. Ini sambil kita pegang ya. Iya. Kita pegang. Merosot. Kita pegang, ininya kita kendorin. Tuh. Cara bukanya juga ternyata mudah banget ya, Moms. Cuma tinggal ditarik aja. Iya, tinggal ditarik aja, terus keluarin. Ringnya ditarik ke atas ya, Moms? Iya, ditarik ke arah atas belakang kalau aku bilang sih. Jadi arah atas belakang, jangan lupa babynya sambil dipegangin juga. Iya, terus nanti merosot. Tinggal dikeluarin aja. Terus tarik. Iya. Keluar gendong. Gampang. Ini tuh ring sling tuh menurutku gendongan yang paling gampang sih. Gak usah bikin simpul, tinggal masukin ke ring kan kayaknya. Ini recommended banget sih buat moms mungkin yang lagi hamil, yang baru anak 1. Ini ya, cara gampangnya banget sih buat gendong baby. Dan cepet gitu kalau dipakai di rumah tuh ring sling tuh cepet banget gitu maksudnya. Nanti anak nangis tinggal masuk. Ya. Anak nangis tinggal masuk, tinggal kalau satu lagi aku mau kasih tips, kalau mau nidurin anak biasanya ini kan anak udah masuk nih di gendongan. Ya. Nih, ini tips juga nih Mas, boleh disimak nih. Nah, ini kan udah masuk ke gendongan. Kalau biasanya aku mau nidurin anak tinggal ini dikendorin, terus aku taruh anaknya sama gendongannya. Jadi tinggal aku keluarin. Oh. Iya, kadang-kadang kan soalnya baby suka udah kita gendong dia langsung tidur gitu kan di gendongan. Iya, begitu ditaruh kadang kan dia bangun. Ada kan yang baik kayak gitu? Halo. Nah, biasanya bangun. Tiba-tiba kebangun. Jadi biar nggak kebangun, biasanya aku taruh dia sak gendongannya, jadi sama ring slingnya gitu ditaruh begini. Tapi tetap diawasin ya, takutnya nanti dia gerak terus ring slingnya nutupin muka gitu. Oke Moms, kalau gitu aku sekalian langsung aja nih. Tadi udah masuk juga beberapa pertanyaan, banyak banget. Karena waktunya kita juga terbatas. Jadi aku sudah pilih beberapa pertanyaan. Beberapa juga tadi udah ada jawabannya juga. Ya. Ini pertama dari Moms Rika Nurfatullah. Halo Kak, izin bertanya nih, untuk pada trimester berapa ibu hamil tidak disarankan untuk menggendong? Sebaiknya menggunakan gendongan yang seperti apa sih saat hamil? Dan gendong si kakak. Gendong saat hamil. Jadi, ya? Momsnya ini lagi hamil dan mau si kakaknya. Kira-kira sarannya apa? Iya, gendong saat hamil, betul Mas. Gendong saat hamil yang perlu diperhatikan itu adalah kondisi kehamilan ibunya bagaimana. Yang kedua, kondisi anak yang maksudnya usia anak yang mau digendong tuh berapa? Karena ketika kondisi kehamilan ibunya tidak memungkinkan untuk menggendong, misalkan plasenta previa atau ibunya punya masalah tulang belakang gitu, itu kan tidak disarankan untuk menggendong, jadi sebaiknya nggak gendong. Tapi selama kondisi ibunya nggak ada masalah, kondisi kehamilan sehat-sehat aja, maksudnya nggak ada permasalahan di kehamilannya, menggendong boleh-boleh aja. Tapi tetap juga perlu diperhatikan weight limitnya. Oke. Perhatikan weight limitnya ya, Mams. Sebenarnya menggendong pada saat hamil itu sangat boleh. Boleh, tapi harus perhatikan lagi, dicek lagi kehamilannya, dicek lagi weight limitnya. Biasanya
ketika aku baca literatur itu ibu hamil maksimal beban yang bisa diangkat itu adalah 13 kilo kalau nggak salah. Oke. Kalau untuk ibu hamil berarti maksimalnya itu 13 kilo. Jadi harus dicek lagi nih babynya udah seberat apa nih si kakak. Kayak gitu. Kalau Next misalkan ada pertanyaan juga nih. Iya, kalau misalkan kalau misalkan si anaknya masih akan butuh digendong, nanti bisa kita minta bantuan ayah, gitu, bisa bantuan nenek, gitu. Kalau memang misalkan kitanya nggak bisa gendong, itu tuh jangan dipaksakan. Kenali sinyal tubuh kita sendiri. Kan ibu hamil beda-beda ya. Yang bisa ngerasain tuh ibu hamil sendiri. Harus dikenali nih, kita harus lebih paham sama tubuh kita sendiri. Oke. Next ada pertanyaan lagi nih dari Moms of Sapina. Bu, gimana ya caranya saat lagi pakai ringsling, baby minta menyusui, dan setelah selesai menyusui mau hands-free, kira-kira apa bisa? Berarti nursing in carrier ya, menyusui dalam gendongan. Menyusui dalam gendongan itu sebenarnya bisa-bisa aja dilakukan asalkan kitanya sudah menguasai dua hal. Kita udah menguasai menggendongnya dengan gendongan tersebut. Yang kedua, pelekatan kita sudah bagus. Pelekatan menyusuinya udah bagus. Kalau ada berarti kalau newborn kurang disaranin kali ya. Kalau misalkan terpaksa mau mau nyusuin dalam gendongan, itu kalau untuk newborn bisa diposisikan dengan posisi yang kayak gini, cradle kayak gini. Boleh diperhatikan juga nih Mams, posisi untuk menyusui dalam gendongan. Nah iya, posisinya misalnya kayak gini. Posisikan payudaranya pas di mulut si bayi. Yang penting itu tadi ya, pelekatannya udah bagus ya. Soalnya kalau pelekatannya belum bagus, nanti takutnya menyusuinya juga nggak sempurna gitu. Jadi ini kita bisa nyusuin sambil ini kita pegangin. Posisi cradle berarti ya. Posisi ketika leher bayi belum tegak, aku lebih saranin untuk posisi cradle. Kalau posisi bayi udah tegak, kita bisa lakukan dengan posisi M-shape, upright. Jadi kalau posisi upright, misalkan kepala anak udah tegak, si gendongannya tinggal kita kendorin, terus posisi anaknya diturunin sampai mulutnya sejajar payudara. Baru kita sambil bisa nyusuin. Kalau udah selesai, kita tinggal kembaliin lagi aja posisinya ke posisi awal yang tadi. Gitu. Bisa banget balik lagi ke posisi dari posisi menyusui ke posisi M-shape tuh bisa banget. Kuncinya ya itu latihan. Nah, gitu. Berarti memang harus banyak latihan nih, Moms. Oke, next ada satu pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya dari Moms Dian Afriani. Kira-kira apakah ada pengaruh dari lama menggendong dengan produksi ASI? Ini banyak juga nih yang menanyakan kayak gini, Moms. Lama menggendong dengan produksi ASI. Kalau produksi ASI itu kan terkait sama hormon kitanya ya, hormon oksitosin, hormon relaksin. Kaitannya itu yang aku bilang tadi, ketika kita menggendong kan kita ngerasa bayi kita aman nih di dekat kita. Jadi itu juga bisa jadi merangsang si ASI untuk diproduksi. Begitu bayi yang di awal ya. Yang tadi di awal manfaat itu tadi. Terus begitu kita tahu nih clue bayi nih, oh bayi ini haus nih. Si payudara kita langsung mindsetnya si ASI-nya langsung ke produksi gitu. Payudara kita langsung memproduksi ASI buat menyiapkan buat si bayi ini. Kan kita tahu, oh nih anak haus nih. Oh nangis karena haus nih. Oh mulutnya udah mengapa nih karena haus nih, kayak gitu. Kalau anak lebih dekat kan kita lebih gampang untuk ngerespon dia. Lebih gampang ngerespon, jadi tubuh kita juga lebih gampang ngerespon, lebih cepat ngeresponnya dibandingkan anak misalkan kita taruh gitu. Kebayang nggak? Kebayang Mas. Nah,
seperti tadi yang di awal dijelasin juga, menggendong itu salah satu manfaatnya justru adalah yaitu tadi untuk menaikkan hormon oksitosinnya tadi. Jadi justru malah lebih membantu gitu ya, Moms. Iya, betul. Untuk melancarkan ASI-nya sendiri. Jadi justru nggak bermasalah untuk ngegendong. Gitu, karena bayinya dekat sama kita, kitanya merasa bayinya aman, kitanya less stress, stresnya lebih berkurang, jadi produksi ASI-nya juga bisa lebih lancar gitu. Kan kalau kitanya stres kan ASI suka mampet kan keluarnya. Kuncinya ASI-nya nggak mampet kan kita jangan stres. Tuh. Perlu diperhatikan, jangan stres ya, Mams. Justru itu yang malah berbahaya. Justru yang malah memicu si produksi ASI-nya jadi berkurang. Kayak gitu. Oke. Kira kayak gitu. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja nih. Oke. Kita langsung lanjut aja ke acara selanjutnya. Nah, di sini rangkaian acara kelas menggendongnya sudah selesai nih, Mams. Jadi semoga semoga materinya ini semua dapat diserap dengan baik oleh Mamsnya juga. Terus misalkan nah sejauh ini semoga semuanya lancar ya, Mams, untuk materinya. Nah sekarang kita akan lanjut ke ini yang paling disukain sama Mams sih, udah pasti. Ke door prize. Boleh disiapin ya untuk spin wheel-nya. Kita akan ada 2. Yang pertama itu door prize dan yang satunya lagi itu untuk yang best dress. Oke, bisa langsung spin aja wheel-nya. Boleh diingat nomor registrasi masing-masing ya, karena ini dari nomor registrasinya. Nah, di nomor 69 ada atas nama siapa nih? Bentar ya, Mams. Untuk nomor 69 Mams Nurul Apriliani, orangnya ada nggak? Boleh jawab di chat hadir gitu. Mams Nur Apriliani. Kayaknya ada hadir. Oke, kalau wah, selamat Nurul nih sebagai pemenang door prize-nya. Oke, nah ada satu lagi yang kemarin udah aku sebutin juga untuk di grupnya. Ini boleh ditutup dulu spinnya. Jadi ada satu sebagai pemenang best dress. Nah, di sini untuk Mams yang belum on cam boleh ditunggu. Aku tunggu dulu. Kalau misalkan belum bisa on cam berarti mohon maaf, Mams, belum rezekinya. Boleh bisa ikutan aja ke sale webinar yang khusus peserta webinar kelas menggendong. Nanti akan ada e-katalognya di grup. Jadi nanti Moms bisa langsung cek aja di situ karena ini sale-nya up to 50%, jadi sangat-sangat worth banget. Boleh nanti dicek aja e-katalognya. Nah, ini udah ya, semuanya udah on cam ya. Kalau yang belum on cam berarti mohon maaf belum rezekinya. Oke, kalau gitu ini semua sudah ditentukan dari tim. Jadi untuk pemenangnya adalah Nah, untuk pemenangnya adalah Mams Ade Novrianti. Mams Ade Novrianti ada nggak nih? Nah, selamat ya Mams Ade sebagai pemenang best-nya. Oke, kalau kayak gitu. Terima kasih banyak untuk Mams semuanya. Tetap standby di grup. Tunggu e-katalognya, karena hari ini akan ada webinar sale hanya sampai jam 7 malam ini aja. Jangan lupa ditunggu di grup ya. Terima kasih banyak ya Mams Nur untuk hari ini sebagai speakernya. Terima kasih semua Mams, terima kasih. Iya, terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat ya. Iya, betul banget. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya bisa dipraktekin juga di rumah. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya ya Mams. Bisa langsung cek
di grupnya dan jangan live dulu ya Mams karena kita mau foto bersama. Jangan live dulu Mams. Yang udah live mungkin bisa join balik lagi. Kita foto dulu. Semuanya bisa on cam kira-kira? Boleh on cam dulu ya semuanya. Kita mau ada foto bersama dulu, jadi semuanya harus siap-siap dulu. Oke. Nanti ada aba-abanya dari aku. Boleh on cam dulu ya, Mams. On cam semuanya, terus kita aba-abain. Boleh ajak babynya juga. Nah, oke. Gimana nih, Kak? Udah oke buat foto? Oke. Kita akan ngambil beberapa take ya. Semuanya boleh smile dulu. 1, 2. Boleh dihitung lagi, Kak? Oke, tahan ya, bentar ya. Ya. Oke, sekali lagi ya. Siap ya. 1, 2, 3, tahan. Nice. Oke. Oke. Sip. Oke. Udah ya, Kak, berarti? Udah sih. Oke. Kalau gitu semuanya, nah sekarang udah bisa lanjut langsung ke grupnya. Bisa langsung dicek e-katalognya. Bisa langsung order juga untuk webinar sale-nya. Terima kasih banyak Moms yang berpartisipasi. Nanti kita next lagi akan ada kelas. Bisa langsung ikut join juga. Terima kasih banyak ya Moms. Selamat sore. Boleh di-leave juga.